Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Amanda Bulaneila beserta anggota kelompok saya yaitu ada Abaib Setiawan Pamungkas, Gila Rizky Ramadan dan juga Daryl Pratama. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari modul CCNA Switching, Routing and Wireless Essential di modul 3 tentang VLANs. Langsung saja saya akan menjelaskan dari 3.1 dari definisi VLANs. Oke. Of course, organizing your network into smaller networks is not as simple as separating screws and putting them into jars, but it will make your network easier to manage. Virtual LANs atau VLANs provide segmentation and organizational flexibility in a switch network. A group of devices within a LAN communicate as if each device was attached to the same cable. VLAN are based on logical connection instead of physical connections. As shown in the figure, VLANs in a switch network enable users in various departments to connect to the same network regardless of the physical switch being used or location in a campus LAN. Jadi kita mengatur jaringan ke dalam jaringan yang lebih kecil itu tidak semudah seperti memisahkan skrup dan menaruhnya ke dalam stopless. Tapi hal itu akan membuat jaringan kita lebih mudah dikelola. VLAN atau virtual LAN itu menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan yang dialihkan. Sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat terhubung ke kabel yang sama. VLAN didasarkan pada data koneksi logis, bukan koneksi fisik. Kemudian, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, VLAN dalam jaringan yang dialihkan memungkinkan pengguna di berbagai departemen. Seperti ini, pada di third floor, second floor, dan first floor. Nah, untuk terhubung ke jaringan yang sama, terlepas dari saklar fisik yang digunakan atau lokasi dalaman kampus. VLANs allow an administrator to segment networks based on factors such as function, theme, or application, without regard for the physical location of the user of a device. Each VLAN is considered a separated logical network. Devices within a VLAN act as if they are in their own independent network, even if they share a common infrastructure with other VLANs. Any switch port can belong to a VLAN. Jadi VLAN ini juga memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, theme maupun aplikasi tanpa memerhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat tersebut. Nah, setiap VLAN ini dianggap seperti jaringan logis yang terpisah. Jadi perangkat dalam VLAN itu bertindak seolah-olah berada dalam jaringan independen mereka sendiri. Meskipun mereka berbagi infrastruktur umum dengan VLAN lain. Jadi setiap port switch dapat menjadi bagian dari sebuah VLAN. Unicast, broadcast, and multicast packets are forwarded and flooded only to end device within a VLAN where the packets are sourced. Packets destined for devices that do not belong to the VLAN must be forwarded to a device that supports routing. Jadi paket unicast, broadcast, dan multicast ini hanya dapat diteruskan dan dikirim ke perangkat akhir dalam VLAN, di mana tempat paket tersebut berasal. Nah, paket yang ditujuin ke perangkat yang tidak termasuk dalam VLAN itu harus diteruskan melalui perangkat yang mendukung peruteran. Multiple IP subnet can exist on a switch network without the use of multiple VLAN. However, the device will be in the same layer 2 broadcast domain. This means
that any layer 2 broadcast, such as an ARP request, will be received by all devices on the switch network, even by those not intended to receive the broadcast. Jadi, beberapa subnet IP itu bisa aja berada pada jaringan yang dialihkan tanpa menggunakan beberapa VLAN. Akan tetapi, perangkat yang berada dalam domain bahwa setiap siaran layer 2 seperti pemerintahan ARP itu akan diterima oleh semua perangkat pada jaringan yang dialihkan, bahkan oleh perangkat yang tidak dimaksudkan untuk menerima siaran tersebut. Next, benefit of VLAN design. Manfaat desain VLAN. Each VLAN in a switch network corresponds to an IP network. Therefore, VLAN design must take into consideration the implementation of hierarchical network addressing scheme. Hierarchical network addressing means that IP network numbers are applied to network segment or VLANs in a way that takes the network as a whole into consideration. Blocks of contiguous network addresses are reserved for and configured on device in a specific area network, as shown in the figure. Jadi, setiap VLAN dalam jaringan yang dialihkan sesuai dengan jaringan IP. Oleh karena itu, desain VLAN harus mempertimbangkan penerapan skema pengalamatan jaringan hierarkis. Nah, pengalamatan jaringan hierarkis ini berarti bahwa nomor jaringan IP diterapkan ke segmen jaringan atau VLAN dengan cara mempertimbangkan jaringan yang secara keseluruhan. Kemudian blok alamat jaringan yang bersebelahan dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat di area tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. The table lists the benefits of designing a network with VLAN. Nah, di sini ada tabel dari keuntungan dan juga keterangannya. Nah, yang pertama, smaller broadcast domain atau domain siaran yang lebih kecil. Jadi, domain siaran yang lebih kecil ini membagi jaringan menjadi VLAN, mengurangi jumlah perangkat dalam domain siaran. Kemudian, pada gambar ini ada 6 komputer dalam jaringan, tetapi hanya 3 domain siaran, yaitu ini 3 domain siarannya: fakultas, student, dan juga guest. Kemudian, improved security atau keamanan yang ditingkatkan. Only user in the same VLAN can communicate together. Jadi hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang bisa berkomunikasi bersama. Kemudian, only users in the same VLAN can communicate without the service of a router. The router may have a security feature, such as an access control list to restrict communication between VLANs. Jadi, hanya user dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi tanpa layanan router. Nah, router ini mungkin memiliki fitur keamanan seperti daftar kontrol akses untuk membatasi komunikasi antar VLANs. Kemudian, improve IT efficiency. VLAN simplify network management because users with similar network requirements can be configured on the same VLAN. Jadi VLAN ini menyederhanakan manajemen jaringan karena pengguna dengan persyaratan jaringan yang sama dapat dikonfigurasi pada VLAN yang sama. Kemudian reduce cost. VLAN reduce the need for expensive network upgrades and use the existing bandwidth and uplinks more efficiently, resulting in cost saving. VLAN mengurangi kebutuhan untuk peningkatan jaringan yang mahal dan menggunakan bandwidth dan uplink yang ada secara lebih efisien. Nah, jadi dapat menghasilkan penghematan biaya.
Kemudian better performance atau performa yang lebih baik. Nah, smaller broadcast domain reduce unnecessary traffic on the network and improve performance. Domain siaran yang lebih kecil itu mengurangi lalu lintas yang tidak perlu pada jaringan dan meningkatkan kinerja. Next, simpler project and application management. VLANs aggregate users and network device to support business as geographic requirements. VLAN menggabungkan pengguna dan perangkat jaringan untuk mendukung persyaratan bisnis dan atau geografis. Kemudian types of VLANs, jadi jenis-jenis VLANs. VLANs are used for different reasons in modern networks. Some VLANs type are defined by traffic class. Other types of VLANs are defined by the specific function that they serve. Jadi VLAN itu digunakan untuk berbagai alasan di dalam jaringan modern. Nah, beberapa jenis VLAN itu dapat ditentuin berdasarkan kelas lalu lintas. Nah, jenis VLAN lainnya itu ditentuin berdasarkan fungsi spesifik yang VLAN itu layani. Nah, di sini kita bisa mengklik informasi mengenai jenis-jenis VLAN. Yang pertama ada default VLAN. The default VLAN on a Cisco switch is VLAN 1. Therefore, all switch ports are on VLAN 1 unless it is explicitly configured to be on another VLAN. By default, all layer 2 control traffic is associated with VLAN 1. Jadi, VLAN default pada switch Cisco itu adalah VLAN 1. Maka dari itu, semua port switch berada pada VLAN 1, kecuali jika dikonfigurasi secara eksplisit untuk berada pada VLAN lain. Akan tetapi secara default, semua lalu lintas control layer 2 dikaitin ke VLAN 1. Important text to remember about VLAN 1 include the following. All ports are assigned to VLAN 1 by default. The native VLAN is VLAN 1 by default. The management VLAN is VLAN 1 by default. VLAN 1 cannot be renamed or delayed. Jadi fakta penting yang perlu diingat mengenai VLAN 1 itu yang pertama, VLAN asli itu all ports are assigned to VLAN 1 by default. Jadi semua port itu ditetapin ke VLAN 1 secara default. Kemudian VLAN asli adalah VLAN 1 secara default. Nah, VLAN management secara default itu VLAN 1. Sedangkan VLAN 1 itu nggak bisa diubah ataupun dihapus. Kemudian ada data VLAN. Data VLANs are VLANs configured to spread user-generated traffic. They are referred to as user VLANs because they spread the network into groups of user or device. A modern network will have many data VLANs depending on organizational requirements. Note that voice and network management traffic should not be permitted on data VLANs. Jadi, VLAN data itu merupakan VLAN yang dikonfigurasi untuk memecahkan lalu lintas yang dihasilkan oleh pengguna. Nah, VLAN data ini disebut sebagai VLAN pengguna karena mereka memisahkan jaringan menjadi kelompok pengguna atau perangkat. Kemudian, jaringan modern akan memiliki banyak VLAN data tergantung pada kebutuhan organisasi. Kemudian, native VLAN. User traffic from a VLAN must be taken with its VLAN ID when it is sent to another switch. Trunk ports are used between switches to support the transmission of traffic. Specifically, an 802 1Q trunk port insert a 4-byte tag in the Ethernet frame header to identify the VLAN to which the frame belongs. Jadi, native VLAN ini merupakan lalu lintas pengguna dari VLAN yang harus ditandai dengan ID VLAN
ketika akan dikirim ke switch lain. Nah, port trunk yang digunakan antar switch untuk mendukung transmisi lalu lintas itu diberi teks secara khusus. Nah, secara khusus port trunk 802. Nah, 1Q menyisipkan tag 4 byte di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN tempat frame tersebut berada. Kemudian management VLAN. A management VLAN is data VLAN configured specifically for network management traffic include SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, and SNMP. By default, VLAN 1 is configured as the management VLAN on a layer 2 switch. Jadi management VLAN ini data VLAN yang dikonfigurasi untuk jaringan manajemen yang termasuk SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SNMP. Nah, dari default, VLAN 1 ini dikonfigurasi sebagai manajemen VLAN pada layer 2 switch. Kemudian voice VLAN. A separate VLAN is needed to support voice over IP. VLAN suara ini diperlukan untuk mendukung voice over lalu lintas. Kemudian voice over lalu lintas ini membutuhkan bandwidth terjamin untuk memastikan kualitas suara. Kemudian prioritas transmisi yang dibandingkan jenis lalu lintas jaringan lainnya. Kemudian kemampuan untuk dialihkan di sekitar area padat ruangan dan penundaan kurang dari 150 milisecond di seluruh jaringan. Nah, ini ada gambar di mana VLAN 150 itu dirancang untuk membawa lalu lintas suara komputer siswa PC5 yang terpasang ke telepon IP Cisco dan telepon terpasang ke saklar switch 3. PC5 yang ada di VLAN 20 yang digunakan untuk data siswa. Kemudian di sini ada pertanyaan, bisa kita jawab. True or false, VLAN improve network performance by segmenting broadcast domain? 2. True or false, VLAN can improve security by isolating sensitive data from the rest of the network? True. Which type of VLAN is assigned to 802 1Q trunk ports to carry untouched traffic? True or false, it is a best practice to configure the native VLAN as VLAN 1? False. Which is true of VLAN 1? Choose all that apply. All switch ports are assigned to VLAN 1 by default. The native VLAN is VLAN 1 by default. The management VLAN is VLAN 1 by default. VLAN 1 cannot be renamed or deleted. Oke, kita submit. Jawabannya benar. Selanjutnya, 321, defining VLAN trunks atau mendefinisikan VLAN trunks. VLANs would not be very useful without VLAN trunks. VLAN trunks allow all VLAN traffic to propagate between switch. This enables device connected to different switch but in the same VLAN to communicate without going through a router. Jadi VLAN itu tidak akan berguna tanpa VLAN trunk.
VLAN terang ini memungkinkan semua lalu lintas VLAN untuk disebarkan di antara switch. Hal ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke switch yang berbeda, tetapi dalam VLAN yang sama untuk berkomunikasi tanpa melalui router. Terang merupakan tautan point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa lebih dari satu VLAN. Terang memperluas VLAN ke seluruh jaringan. Cisco mendukung IEEE 801Q untuk mengordinasikan terang pada antarmuka Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan 10 Gigabit Ethernet. Terang VLAN ini tidak termasuk dalam VLAN tertentu. Sebaliknya, terang merupakan saluran untuk beberapa VLAN antara switch dan router. Terang juga dapat digunakan antara perangkat jaringan dan server atau perangkat lain yang dilengkapi dengan NIC yang sesuai dengan kemampuan 802.1Q. Secara default, pada switch Cisco Catalyst, semua VLAN didukung pada port terang. 322 network without VLANs, jaringan tanpa VLANs. When a switch receives a broadcast frame on one of its ports, it forwards the frame out all other ports except the port where the broadcast was received. In the animation, the entire network is configured in the same subnet, and no VLANs are configured. As a result, when the faculty computer sends out a broadcast frame, switch S2 sends that broadcast frame out all of its ports. Eventually, the entire network receives the broadcast because the network is one broadcast domain. Jadi ketika switch menerima bingkai siaran pada salah satu portnya, switch bakal meneruskan bingkai tersebut ke semua port lain, kecuali port tempat siaran diterima. Nah, pada animasi ini, seluruh jaringan dikonfigurasi dalam subnet yang sama, dan tidak ada VLAN yang dikonfigurasi. Akibatnya ketika komputer fakultas atau PC1 ini mengirimkan bingkai siaran, switch 2 akan itu akan mengirimkan bingkai siaran tersebut ke setiap portnya. Akhirnya seluruh jaringan menerima siaran karena jaringan tersebut merupakan satu domain siaran. Kemudian 323 network with VLANs atau jaringan dengan VLAN. VLAN are associated with and configured on the individual switch ports. Devices attached to those ports have no concept of VLANs. However, these devices are configured with IP addressing and are members of a specific IP network. This is where the connection between VLAN and IP network is apparent. A VLAN is the equivalent to an IP network or subnet. VLAN are configured on the switch, whereas IP addressing is configured on the device. Jadi VLAN ini dikaitin dengan dan dikonfigurasi pada port switch individu. Perangkat yang terhubung ke port tersebut tidak memiliki konsep VLAN. Namun, perangkat ini dikonfigurasi dengan pengelamatan IP dan menggunakan anggota jaringan IP tertentu. Nah, dari sinilah hubungan antara VLAN dan jaringan IP terlihat jelas. VLAN setara dengan jaringan IP atau subnet. VLAN dikonfigurasi pada switch, sedangkan pengelamatan IP dikonfigurasi pada perangkat. Nah, ini port yang menyusun koneksi antara saklar switch 1 dan switch 2, port Fast Ethernet 0/1, dan antara switch 1 dan switch 3, port Fast Ethernet 0/3, merupakan terang dan telah dikonfigurasi untuk mendukung semua VLAN dalam jaringan. Kemudian 324 VLAN Identification with a Tag atau identifikasi VLAN dengan tag.
The standard Ethernet frame header does not contain information about the VLAN to which the frame belongs. Therefore, when Ethernet frames are based on a trunk, information about the VLANs to which they belong must be added. Jadi, header frame Ethernet standar itu tidak berisi informasi tentang VLAN tempat frame tersebut berada. Maka dari itu, saat frame Ethernet ditempatkan pada jalur, informasi tentang VLAN tempat frame tersebut berada harus ditambahkan. Nah, proses ini yang akan disebut dengan penandaan. Nah, ini ada detail bidang tag VLAN. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bidang informasi kontrol tag VLAN terdiri dari bidang jenis, bidang prioritas, bidang pengidentifikasi, format kanonik, dan bidang ID VLAN. Selanjutnya, 352 native VLAN and 802 1Q tagging, atau VLAN asli dan penandaan 802 1 IQ. Jadi standar IE 802 1Q ini menetapkan VLAN asli untuk tautan trunk, yang secara default adalah VLAN 1. Ketika frame yang tidak diberi tag tiba di port trunk, frame tersebut akan ditetapkan ke VLAN asli. Frame manajemen yang dikirim antar switch itu merupakan contoh lalu lintas yang biasanya tidak diberi tag. Jika tautan antara dua switch adalah trunk, switch mengirimkan lalu lintas yang tidak diberi tag pada VLAN asli. Kemudian 362 voice VLAN tagging. A spared voice VLAN is required to support VoIP. This enables quality of service, QoS, and security policies to be applied to voice traffic. Jadi, penandaan VLAN suara. Nah, VLAN suara ini yang terpisah diperlukan untuk mendukung VoIP. Hal ini memungkinkan penerapan kebijakan dari kualitas layanan QoS dan keamanan pada lalu lintas suara. A Cisco IP phone connect directly to a switch port. An IP host can connect to the IP phone to gain network connectivity as well. The access port connected to the Cisco IP phone can be configured to use two separate VLANs. One VLAN is for voice traffic and the other is a data VLAN to support the host traffic. The link between the switch and the IP phone simulates a trunk link to carry both voice VLAN traffic and data VLAN traffic. Jadi telepon IP Cisco ini terhubung langsung ke port switch. Host IP dapat diterhubung ke telepon IP untuk mendapatkan konektivitas jaringan juga. Kemudian, port akses yang terhubung ke telepon IP Cisco dapat dikonfigurasi untuk menggunakan dua VLAN terpisah. Satu VLAN untuk lalu lintas suara dan yang lainnya adalah VLAN data untuk mendukung lalu lintas host. Tautan antara switch dan telepon IP mensimulasikan tautan trunk untuk membawa lalu lintas VLAN suara dan lalu lintas VLAN data. Selanjutnya, 327 Voice VLAN Verification Example. The example output the show interface VA 0/18 switch port command is shown. The highlighted areas in the sample output show fast Ethernet 0/18 interface configured with a VLAN that is configured for data VLAN 20 and a VLAN configured for voice VLAN 150. Nah, jadi contoh keluaran perintah show interface fast Ethernet 0/18
switchboard ini ditampilkan di sini. Nah, area yang disorot ini menunjukkan interface pas Ethernet 0/18 yang dikonfigurasi dengan VLAN yang konfigurasi untuk data VLAN 20 dan VLAN yang dikonfigurasi untuk suara yaitu VLAN 150. Rentan VLAN pada saklar katalis. Modul konfigurasi VLAN. Modul 3.3.1 rentan VLAN pada saklar katalis. Membuat VLAN, seperti kebanyakan aspek jaringan lainnya, adalah masalah masukkan perintah yang sesuai. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi dan memverifikasi berbagai jenis VLAN. Saklar Cisco katalis yang berbeda mendukung berbagai jumlah VLAN. Jumlah VLAN yang didukung cukup besar untuk mengakomodasi kebutuhan sebagian besar organisasi. Misalnya, saklar katalis 2960 dan 3650 series mendukung lebih dari 4000 VLAN. VLAN rentan normal pada saklar ini diberi nomor 1 hingga 1005 dan VLAN rentan yang diperpanjang diberi nomor 1006 hingga 4094. Gambar ini menggambarkan VLAN default pada saklar katalis 2960 yang menjalankan Cisco iOS Release 15.x. Di sini bisa kita lihat, kita masuk ke switch dan setelah kita enable, kita masuk ke show VLAN brief untuk memunculkan status dari VLAN dan port-portnya. Lalu VLAN rentan normal. Berikut ini adalah karakteristik dari VLAN rentan normal. Yang pertama, mereka digunakan di semua jaringan bisnis dan perusahaan kecil dan menengah. Dan yang kedua, mereka diidentifikasi oleh ID VLAN dari antara 1 dan 1005. ID 1002 hingga 1005 disediakan oleh teknologi jaringan lama, seperti token ring dan antarmuka data distribusi serat. ID 1 dan 1002 hingga 1005 dibuat secara otomatis dan tidak dapat dihapus. Konfigurasi disimpan dalam memori flash saklar dalam file basis data VLAN yang disebut VLAN.dat. Ketika dikonfigurasi, protokol tracking VLAN atau VTP membantu mensinkronisasikan basis data VLAN antar saklar. Lalu VLAN rentan yang diperpanjang itu seperti karakteristik dari VLAN jangkauan yang diperluas. Mereka digunakan oleh penyedia layanan untuk melayani banyak pelanggan dan oleh perusahaan global yang cukup besar untuk membutuhkan ID VLAN jangkauan yang diperluas. Mereka diidentifikasi oleh ID VLAN antara 1006 dan 4094. Konfigurasi disimpan secara default. Dalam konfigurasi yang sedang berjalan, mereka mendukung lebih sedikit fitur VLAN daripada VLAN rentan normal. Memerlukan konfigurasi mode transparan VTP untuk mendukung VLAN rentan yang diperluas. Di sini ada catatan 4096 adalah batas untuk jumlah VLAN yang tersedia pada saklar katalis. Karena 12 bit di bidang ID VLAN dari header EAA 802.1Q point. Modul selanjutnya, di sini ada perintah pembuatan VLAN. Saat mengkonfigurasi VLAN rentan normal, detail konfigurasi disimpan dalam memori flash. Pada saklar dalam file yang disebut VLAN.dat, memori flash bersifat persisten dan tidak memerlukan perintah copy running config startup config. Namun karena detail lain sering dikonfigurasi pada saklar Cisco, karena detail lain sering dikonfigurasi pada saklar Cisco, pada saat yang sama ketika VLAN dibuat, praktik yang baik untuk menyimpan perubahan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup. Nah, tabel di bawah ini menampilkan sintaks Cisco I/O yang digunakan untuk menambahkan VLAN ke saklar dan memberi namanya. Ya, pertama di sini ada tugasnya masuk ke mode konfigurasi.
Di sini berarti kita langsung ke konfigur terminal, dan yang bawahnya buat VLAN dengan nomor ID invalid dengan konfigurasi VLAN ID. Untuk tentukan nama unik untuk mengidentifikasi VLAN tuh nama VLAN sama strip nama. Untuk kembali ke exit istimewa atau exit mode, kita tinggal klik aja exit. Modul 3.3.3 contoh pembuatan VLAN. Dalam topologi komputer siswa PC 2 belum dikaitkan dengan VLAN, tetapi memiliki alamat IP 172.17.20.22 yang dimiliki oleh VLAN 20. Contoh menunjukkan bagian VLAN siswa. VLAN 20 dikonfigurasikan pada saklar S1. Di sini ada contoh konfigurasinya. Selanjutnya modul perintah penugasan port VLAN. Setelah membuat VLAN, langkah selanjutnya adalah menetapkan port ke VLAN. Tabel ini menampilkan sintaks untuk mendefinisikan port menjadi port akses dan menetapkannya ke VLAN. Perintah akses mode switch port bersifat opsional atau bisa dipakai, bisa juga tidak. Tapi sangat disarankan karena praktik terbaik dalam keamanan. Dengan perintah ini, antarmuka berubah menjadi mode akses ketat. Mode akses ketat menunjukkan bahwa port tersebut memiliki VLAN tunggal dan tidak akan bernegosiasi untuk menjadi tautan terang. Yang pertama di sini perintah iOS-nya konfigurasi terminal atau konfigur terminal. Itu tugasnya untuk masuk ke konfigurasi global. Lalu yang kedua ada antarmuka. Itu untuk masuk ke mode antarmuka atau config if. Selanjutnya ada akses mode switch port, itu masuk ke mode akses. Lalu yang akhir adalah N. Selanjutnya contoh penugasan port VLAN. Pada gambar di bawah ini, port F0/6 pada saklar 1 dikonfigurasikan sebagai port akses dan ditetapkan ke VLAN 20. Perangkat apapun yang terhubung ke port tersebut akan dikaitkan dengan VLAN 20. Oleh karena itu, dalam contoh kita PC 2 ada di VLAN 20. Contoh ini menunjukkan untuk konfigurasi S1 menetapkan V0/6 ke VLAN 20. VLAN dikonfigurasikan pada port switch dan bukan pada perangkat akhir. PC 2 dikonfigurasikan dengan alamat IP V4 dan topeng subnet yang terkait dengan VLAN. Yang dikonfigurasikan pada port saklar dalam contoh ini itu adalah VLAN 20. Ketika VLAN 20 dikonfigurasikan pada switch lain, administrator jaringan harus mengkonfigurasi komputer siswa lainnya untuk berada di subnet yang sama dengan PC 2. Modul selanjutnya ada di 3.3.6 data dan suara VLAN. Port akses hanya dimiliki oleh satu VLAN data pada satu waktu. Namun port juga dapat dikaitkan dengan VLAN suara. Misalnya, port yang terhubung ke telepon IP dan perangkat akhir akan dikaitkan dengan dua VLAN. Jadi satu untuk suara dan satu juga untuk data. Kita harus mempertimbangkan topologi yang akan kita buat. Contohnya pada gambar sini di PC 5 terhubung ke telepon IP Cisco yang ada pada giliran terhubung ke antarmuka pas Ethernet 0/18 di S3. Untuk mengimplementasikan konfigurasi ini, VLAN data dan VLAN suara dibuat. Selanjutnya ada di modul 3.3.7 contoh data dan suara VLAN. Gunakan perintah konfigurasi antarmuka VLAN ID voice switch port untuk menetapkan VLAN ke suara port. LAN yang mendukung lalu lintas suara biasanya juga memiliki kualitas layanan QoS yang diaktifkan. Lalu lintas suara harus diberi label sebagai terpercaya. Setelah segera memasuki jaringan, kita harus menggunakan perintah konfigurasi antarmuka MLS Coast Trust.
atau KOS Device Cisco Phone DSCP IP Predictions untuk mengatur status antarmuka yang terpercaya dan untuk menunjukkan bidang paket mana yang digunakan untuk mengklasifikasikan lalu lintas. Konfigurasi contoh apa sih yang bisa dibuat? Di sini konfigurasinya tuh pada gambar yaitu VLAN 20 dan VLAN 150. Dan kemudian kita menetapkan antarmuka F0/18S3 sebagai switch portnya. Di VLAN 20 itu juga menetapkan lalu lintas suara ke VLAN 150 dan memungkinkan klasifikasi QoS berdasarkan kelas layanan QoS-nya yang ditetapkan oleh telepon IP. Di sini ada catatan implementasi QoS berada di luar cakupan kursus ini. Jadi perintah VLAN access switch port memaksa pembuatan VLAN jika belum ada switch. Misalnya VLAN 30 tidak ada dalam output singkat VLAN pertunjukan dari saklar. Jika perintah switch access VLAN 30 dimasukkan pada antarmuka apapun tanpa konfigurasi sebelumnya, maka switch akan menampilkan hal berikut. Akses VLAN does not exist atau akses VLAN tidak ada, tidak tersedia. Creating VLAN 30, membuat VLAN 30. Untuk modul selanjutnya, verifikasi informasi VLAN. Setelah VLAN dikonfigurasi, konfigurasi VLAN dapat divalidasi menggunakan perintah petunjuk Cisco iOS. Perintah show VLAN menampilkan daftar semua VLAN yang dikonfigurasi. Perintah show VLAN juga dapat digunakan dengan opsi sintaks lengkapnya adalah show VLAN, VLAN ID, VLAN name. Tabel ini menjelaskan opsi perintah show VLAN. Sini ada perintah singkat, ada VLAN ID, VLAN name, lalu ringkasan. Ini adalah contohnya untuk show VLAN summary. Lalu perintah lainnya yang berguna itu show interface dan perintah show interface VLAN ID. Misalnya show interface FA 0/18 switch port dapat digunakan untuk mengkonfigurasi bahwa port fast Ethernet 0/18 telah ditetapkan sebagai benar ke data VLAN suara. Seperti ini contohnya. Lalu yang selanjutnya ada diubah keanggotaan port VLAN. Ada beberapa cara untuk mengubah keanggotaan port VLAN. Jika port access switch salah ditetapkan ke VLAN, maka cukup masukkan kembali perintah konfigurasi antarmuka switch port access VLAN dengan ID VLAN yang benar. Misalnya anggap FA 0/18 salah. Jika dikonfigurasikan untuk berada di VLAN 1 default, alih-alih VLAN 20, untuk mengubah port ke VLAN 20, cukup masukkan akses port VLAN 20. Lalu untuk mengubah keanggotaan port kembali ke VLAN 1 default, gunakan perintah mode konfigurasi antarmuka VLAN access switch port. Seperti yang ditunjukkan dalam output, misalnya FA 0/18 dikonfigurasikan untuk berada di VLAN 1 default seperti yang dikonfigurasikan pada show VLAN brief. Nah, jadi perhatikan juga bahwa VLAN 20 masih aktif meskipun tidak ada port yang ditetapkan untuk itu. Output switch port show interface FA 0/18 juga dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa VLAN akses untuk antarmuka F0/18 telah diatur ke VLAN 1 seperti yang ditunjukkan pada output. Lalu ada di modul selanjutnya, modul 3.3.10 untuk menghapus VLAN. Perintah konfigurasi global no VLAN ID digunakan untuk menghapus VLAN dari file switch VLAN dead. Seluruh file VLAN dead dapat dihapus menggunakan perintah hapus flash VLAN dead privilege exit mode. Versi perintah yang singkat dapat digunakan jika file VLAN dead belum dipindahkan dari lokasi defaultnya. Setelah melakukan perintah ini dan membuat ulang saklar, VLAN yang dikonfigurasikan sebelumnya tidak ada lagi.
Ini secara efektif menempatkan saklar ke dalam kondisi default pabriknya sehubung dengan konfigurasi VLAN. Di sini pemeriksaan sinteks konfigurasi VLAN. Dalam pemeriksaan sinteks ini, kita akan menerapkan dan memverifikasi konfigurasi VLAN untuk saklar antarmuka yang ditetapkan. Lalu sini ada paket tracernya. Perkenalkan, nama saya Daherul Pratama Prasetya. Di sini saya akan mempresentasikan 3.4 tentang truk konfigurasi command. Now that you have the configuration and verify VLANs, it is time to configure and verify VLAN trunks. Setelah Anda mengonfigurasi dan memverifikasi VLAN, ini waktunya kita untuk konfigurasi dan memverifikasi VLAN trunks. Terus a VLAN trunks is a layer 2 link between two switches that carries traffic for all VLANs, unless the allow VLAN list is restricted manually or dynamically. Maksudnya VLAN trunks adalah tautan layer 2 pada link between switch yang membawa lalu lintas VLAN yang membawa semua VLAN untuk semua VLAN kecuali daftar VLAN pada list berikut ini yang diizinkan atau dibatasi secara manual atau dinamis. To enable trunks links, configure the interface connecting port with the set of interface configuration command shown in the table. Jika kalian ingin melihat konfigurasi dari trunk list pada interconnecting port dengan menggunakan interface konfigurasi pada komen berikut ini. Pada task dibagi menjadi dua task sama iOS command atau tugas dan perintah iOS. Pada tugas yang pertama ini ada entry global configuration mode, maksudnya masuk ke dalam konfigurasi global pada switch, yaitu konfigurasi terminal. Dia akan mengubahnya menjadi config. Terus setelah menjadi switch config, kita bakal memasukkan interface ID pada interface yang device itu gunakan. Dan kita akan mengeset portnya untuk trunk permanen. Switch config if, interface akan masuk pada if seperti ini, jadi config if seperti ini. Terus tuh komennya itu switch port mode trunk, yaitu kita bakal masuk ke switch port mode trunknya tersebut. Terus komennya akan menghasilkan switch config if seperti ini, switch port trunk native VLAN ID, switch port trunk VLAN ID, dan selanjutnya kita bakal masukkan konfigurasi yang selanjutnya, switch port trunk allow VLAN list seperti itu, dan return the privilege access mode, kembali ke mode access N seperti itu. 342 trunk configuration example. In the figure, VLAN maaf di sini sebelumnya tidak ada gambarnya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan teksnya saja seperti itu. Sebelumnya di sini ada teksnya, cuma tidak muncul. Saya mohon maaf. In the configure VLAN 10 12 dan support the Vanquilly student and guest computer PC1, PC2, and PC3 the F1 port. Pada gambar tersebut, VLAN 10 dan 20 dan 30 mendukung komputer fakultas
mahasiswa dan tamu. Pada PC1 dan PC2, port F0/1, port on switch as switch 1 is configuration is as a trunk port and forward traffic for VLAN 1023 VLAN 99 is configuration is the Nevis VLAN. Meneruskan traffic for VLANs pada angka-angka seperti ini. Terus VLAN 999 konfigurasi sebagai VLAN yang aslinya. Oke. The example show the configuration of port F0/1 switch 1 as a true port. The Nevis VLAN is changed to VLAN 999 and the low VLAN list is reset to 10 to 3 and 9. Contoh ini menunjukkan konfigurasi pada port F0/1 pada switch S1 sebagai port trunk. VLAN asli diubah menjadi VLAN 99 dan daftar VLAN diizinkan dibatasi menjadi 10, 20, 30, dan 99. Dan kode dan command line yang harus kita masukkan untuk mengkonfigurasi fast enter 0/0 adalah interface fast ethernet 0/0. Itu kita bakal masuk ke if-nya tersebut pada switch ini. Terus switch port mode trunk, seperti yang pada command line sebelumnya, kita bakal masukkan switch port trunk. Selanjutnya switch port trunk native VLAN 999. Kenapa native VLAN 999? Karena pada VLANs kita bakal mengubah native VLANs ini menjadi VLAN 999 seperti itu. Dia bakal mengubahnya menjadi VLAN 999. Switch port trunk allow VLAN 10, 20, 30, 999. Habis itu N. Seperti itu. Pasti kayak habis konfigurasi switch pada trunk, pasti di akhirnya dimasukkan N atau enggak config startup yang itu seperti itu. Habis itu exit. Dan pesannya, konfigurasi ini kita bakal bisa menggunakannya pada Cisco Catalyst 2960 switch. Pada Cisco switch yang 2960 which automatically use 802 IQ11Q include circulation on trunk leaks. Other switch may request manual configuration of the encapsulation. Always configuration both ends of trunk link with the same native VLAN. If 802 one IQ trunk configuration is not the same about and Cisco ISO software reports error. Maksudnya, konfigurasi ini mengasosiasikan pengguna switch Cisco pada Catalyst 2960 yang secara otomatis menggunakan encapsulasi 802. Pada tautan trunk, switch lain memerlukan konfigurasi evaluasi secara manual. Selalu konfigurasi kedua ujungnya tautan trunk dengan VLAN asli yang sama. Jika konfigurasi trunk pada 802 satu IQ satu key tidak sama pada kedua ujungnya, Cisco ISO software akan melaporkan kesalahan. Jika pada kesalahan tidak sesuai dengan 2160 atau 802, Cisco akan memberikan pesan pada laporan kesalahan tersebut. Selanjutnya 3.4.3
verify trunk configuration. The switch output display the configuration of switch port F0 per 1, one switch S1. The configuration is verified with the show interface ID switch port command. Output switch menampilkan konfigurasi port switch F0 per 1, one switch S1. Konfigurasi diverifikasi dengan perintah show interface ID port. Oke, jika kita sudah memasukkan konfigurasi pada switch tadi, memasukkan trunk mode, dia bakal kelihatan. Nah, cara mengeceknya itu untuk apakah kita sudah mengkonfigurasi mode trunk yang sebelumnya, kalian bisa menggunakan command line seperti ini. Show interface F1 0/0 switch port. Nah, dia akan mengeluarkan hasilnya dari konfigurasi yang sebelumnya. Namanya F1 0/0 switch port enable, device mode trunk, operation mode trunk, advanced tracking explanation.iq. Seperti itu. Negosiasi of trunk on. Nah, jadi perintah show interface FA 0/1 switch port adalah untuk mengecek konfigurasi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika konfigurasinya berhasil, navigate of trunk akan tertulis seperti ini. Oke, kita bakal baca yang selanjutnya. The top highlight area show the southern port F0/1 has its administrative mode set to trunk. Area yang disoroti bagian atas menunjukkan bahwa port F1 memiliki mode administratif yang ditetapkan ke mode trunk. The port is the trunk mode. The next highlight area navigate VLAN is VLAN 999. Further down in the output, the bottom highlighted area show that VLAN 9, 10, 12, 33, and 99 are enabled on the top. Jadi, area yang disorot pada VLAN F1 per 0 akan menghasilkan administrasi pada mode trunk seperti pada konfigurasi yang di atas. Terus, port mode tersebut berada dalam mode trunk. Area yang disoroti berikut memverifikasi bahwa VLAN asli adalah VLAN 999. Lebih jauh di bagian bawah, output area yang disorot di bagian bawah menunjukkan bahwa VLAN 10, 20, 30, dan 99 diaktifkan di mode trunk. Ini maksudnya. Trunk VLAN enable 10, 20, 30, 99, 99. Seperti itu. Oke, kita bakal melanjutkan ke yang selanjutnya. 3.4.4 Reset the trunk to the default state. Use the one switch port trunk allow VLAN and the no switch port trunk navigate VLAN command to remove the allow VLAN and reset the native VLAN of the trunk. Jadi kita bakal menggunakan untuk menonaktifkan switch port pada trunk mode dan switch port pada trunk native VLAN. Comment untuk menghapus pada VLAN dan mereset VLAN the trunk. When it is reset to the default state, dia akan menghapus pada mode default. The trunk allow VLAN and use VLAN 1 as the VLAN. The native show the command use the reset all trunking characteristics of trunking interface to default setting. Jadi untuk menghapus mode VLAN yang pada konfigurasi di atas, kalian bisa menghapus atau mereset. Kalian bisa mencoba komennya seperti ini. Jangan lupa masuk ke config terminal untuk menghasilkan config seperti ini. Terus masukkan interface FA 0/0 karena switchnya ada pada interface FA 0/0. Terus kodenya no switch port trunk allow VLAN.
Selanjutnya ada no switch port trunk native VLAN. Dia akan menonaktifkan allow VLAN sama trans native VLAN. Selanjutnya N. Terus to exit, dia otomatis bakal menghapus konfigurasi dari VLAN yang tadi kita konfigurasi tersebut. The show interface FA per 0 per 1 switch port command reveal the trunk has been recovered to a default state. Nah, kita bakal mengecek apakah konfigurasi yang telah maaf saya agak belum. Jadi kita bakal bisa mengecek apakah kode switch port native VLAN ini sudah dinonaktifkan atau belum. Oke. NA FA 0 per 0, kita bakal masukkan show interface FA 0 per 0 switch port. Kita bakal mengecek ulang apakah masuk atau tidak. Oh, tidak. Default access mode VLAN 1 default. Terus yang 10, 20, 30, 99 sudah di all. Seperti ini. Dan contoh keluaran ini menunjukkan perintah yang digunakan untuk menghapus fitur trunk dari port switch F0 per 1 pada switch 1 perintah show interface F10 port command receive that the F0 per 1 interface is now in static access mode. Menunjukkan bahwa aturan antar muka F0 per 1 sekarang berada dalam mode akses statis. Seperti itu. Terus ya kita bakal mencoba interface FA 0 per 1 switch port mode akses, dan kita bakal keluar dan masuk lagi ke show interface FA 0 per 1 switch port. Dia bakal mode statis akses, mode administratif, mode statis akses. Seperti itu. Dan kalian bisa mencoba paket tracernya 3.4.5. Sebelumnya saya sudah mengerjakan paket tracer ini pada kelas yang hari yang waktu itu. Saya sudah mengerjakan semuanya dari 3.1 sampai 3.6. Semua itu ada 7 paket tracer. Dan kalian bisa mencoba konfigurasinya. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang terbelit-belit atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Gilang Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic trunking protocol, yang dimana introduction to DTP. Some Cisco suite have a proprietary protocol that lets them automatically negotiate trunking with a neighboring device. This protocol is called Dynamic Trunking Protocol (DTP). DTP can speed up the configuration process for a network administrator. Ethernet trunk interface support different trunking modes, and interface can be set to trunking on non-trunking or the negotiate trunking with the neighbor interface. Trunking negotiation is managed by DTP, which operates on point-to-point basically between network devices. DTP is a Cisco proprietary protocol that is automatically enabled on Catalyst 2960 and Catalyst 36050 series suite. DTP manages trunk negotiation only
in the port on the neckboard switch is configured in a trunk model support DTP. Switch from other vendors do not support DTP. Yang dimana switch Cisco ini memiliki protokol khusus yang memungkinkan mereka secara otomatis menegosiasikan trunking dengan perangkat perangkat yang dimana protokol ini disebut Dynamic Trunking Protocol DTP, dapat mempercepat proses konfigurasi untuk administrator jaringan antarmuka, yang dimana trunk Ethernet mendukung berbagai mode trunking, yang dimana antarmuka dapat diatur ke trunking atau non-trunking, atau untuk menegosiasikan trunking dengan antarmuka tetangganya, yang dimana negosiasi trunk dikelola oleh DTP yang beroperasi berdasarkan titik ke titik antar perangkat jaringan. DTP sebuah protokol yang memiliki Cisco secara otomatis diaktifkan pada switch Catalyst 2960 di sini dan Catalyst 3650 series, yang dimana dapat mengolah negosiasi trunk hanya jika port pada switch dikonfigurasi dalam mode trunk yang mendukung DTP. Switch dari vendor lain tidak mendukung DTP di sini. Jadi di sini concern perhatian yang dimana beberapa perangkat jaringan mungkin meneruskan frame DTP secara tidak benar yang dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi. Untuk menghindari kesalahan tersebut, kita menonaktifkan DTP pada antarmuka switch Cisco yang terhubung ke perangkat yang tidak mendukung DTP tersebut, yang dimana konfigurasi DTP secara default untuk switch Cisco Catalyst 2960 dan 3650 adalah otomatis dinamis di sini. Untuk mengaktifkan trunk dari switch Cisco ke perangkat yang tidak mendukung DTP di sini menggunakan perintah switch mode trunk seperti yang ada di dalam contoh di sini, yang dimana switch port mode trunk and switch negotiable interface configuration mode ini menyebabkan antarmuka menjadi trunk tetapi tidak akan menghasilkan frame DTP-nya. Untuk mengaktifkan kembali di sini, untuk mengaktifkan kembali protokolnya menggunakan perintah switch port mode dynamic auto command seperti contoh berikut, yang mana jika port yang menghubungkan dua switch dikonfigurasi untuk mengabaikan semua iklan yang iklan DTP dengan perintah switch port mode trunk dan switch non-chat command, yang dimana port tersebut akan tetap berada dalam mode port trunk. Jika port terhubung diatur ke dynamic auto, port tersebut tidak akan menegosiasikan trunk dan akan tetap berada dalam status mode akses, sehingga menciptakan tautan trunk yang tidak aktif. Saat mengkonfigurasi port agar berbasis di dalam trunk di sini, gunakan perintah switch port mode trunk. Dengan begitu tidak ada ambiguitas tentang status trunk yang selalu aktif. Di sini mode negotiate interface mode, yang dimana mode antarmuka yang dinegosiasikan. Di sini the switch port mode command has additional option for negotiating the interface mode.
The full command syntax is the following, yang dimana perintah mode switch port di sini memiliki opsi tambahan untuk menegosiasikan mode antarmukanya. Di sini contoh sintak lengkapnya, yang mana perintah ini dijelaskan pada tabel di sini, yang dimana akses di sini menempatkan antarmuka port port akses di sini, akses port ke mode non-trunk, yang dimana ke mode non-trunk yang permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan menjadi tautan non-trunk, yang dimana antarmuka tersebut menjadi antarmuka non-trunk terlepas apakah antarmuka di sebelahnya merupakan antarmuka trunk. Selanjutnya di sini dynamic auto, yang dimana di sini make the interface able to convert the link to a trunk link. The interface become a trunk interface if the neighboring interface is set to trunk or disable mode. The default switch port mode for our Ethernet interface is dynamic auto, yang dimana membuat antarmuka mampu mengubah tautan menjadi tautan trunk. Antarmuka menjadi trunk jika antarmuka tetangganya diatur ke mode trunk atau yang diinginkan. Mode switch port default di sini untuk semua antarmuka Ethernet yang secara otomatis dinamik di sini. Dynamic disable, yang dimana untuk membuat antarmuka secara aktif mencoba mengubah tautan menjadi tautan trunk di sini. Antarmuka menjadi antarmuka tautan jika antarmuka neighboring interface diatur ke mode trunk diinginkan atau otomatis dinamis di sini. Trunk, yang dimana menempatkan antarmuka ke dalam mode trunking permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan di dekatnya menjadi tautan trunk. Di sini antarmuka tersebut menjadi antarmuka trunk meskipun antarmuka di sebelahnya bukan antarmuka trunk. Use the switchboard non-guild interface configuration command to stop DTP negotiation, yang dimana gunakan perintah konfigurasi antarmuka switchboard non-guild untuk menghentikan negosiasi DTP yang switchnya tidak terlibat dalam negosiasi DTP pada antarmuka, yang dimana kita dapat menggunakan perintah ini hanya jika mode antarmuka switchboard adalah akses or trunk di sini atau trunk. Kita harus mengkonfigurasi antarmukanya secara manual sebagai antarmuka trunk untuk membuat tautan trunk di sini. Result of the DTP configuration, hasil konfigurasi DTP, yang dimana the table illustrate the result of the DTP configuration option on opposite end of a trunk link connected to Catalyst 2960 switch port base, yang dimana tabel ini mengilustrasikan hasil opsi konfigurasi DTP pada ujung berlawanan dari tautan trunk yang terhubung ke switch port Catalyst 2960 di sini. Dan dimana pada tabel ini praktik terbaik mengkonfigurasi tautan trunk secara otomatis bila memungkinkan. Yang dimana dynamic auto saat diakses melalui dynamic trunk, dinamik yang diinginkan. Yang dimana trunk di sini trunk dengan akses disable di mana dinamis autonya di sini trunk, dan dinamik yang diinginkan di sini trunk juga
trunk, aksesnya itu akses. Trunk di sini dynamic autonya trunk, dynamic disable trunk, and aksesnya di sini limit konektivitasnya terbatas. Yang dimana akses di sini menggunakan dynamic auto akses, dan yang dinamis diinginkan di sini akses, dan di sini trunknya konektivitasnya terbatas untuk diakses. Verify DTP model, yang dimana verifikasi mode DTP di sini, mode DTP secara default bergantung pada versi perangkat lunak Cisco dan platform. Untuk menentukan mode DTP saat ini, jalankan perintah show DTP interface command seperti yang ditunjukkan pada output di sini, yang dimana show DTP interface, yang dimana di sini yang dimana menyetel antar buka ke trunk dan non geot saat tautan trunk diperlakukan pada tautan yang tidak dimasukkan. Untuk trunking DTP harus dimatikan di sini. Jadi di sini untuk mati pengetahuan kita ada quiz check your understanding dynamic trunking protocol, yang dimana untuk mengecek pengetahuan kita, pemahaman kita tentang dynamic trunking protocol, yang dimana true or false DTP is on an open standard AEEE protocol that specific auto negotiation of switch trunk link, yang dimana the answer is false. What is the default switch port model for the Cisco Catalyst switch? The answer is dynamic auto. True or false, to switch port on a link board configured as dynamic auto will successfully negotiate a trunk. The answer is false. The number 4, which two DTP model will form a trunk with an interface that is configured as dynamic auto? Di sini the answer is trunk and dynamic disable. Okay, kita submit to correct the answer. Yes, that's right. Semua benar. Sekian dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.